dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang tertutup. Tapi kalau misalnya memang ada celana renang saja diperbolehkan. Tapi diupayakan. Ya. Jadi ini kami benar-benar mengedepankan panitia ini untuk kesehatan dan keamanan dari para peserta. Ya, karena walaupun mungkin ini kedepannya sudah menjadi ekonomi, namun kita masih mengantisipasi ya terhadap penyebaran virus COVID-19. Ya, jadi sekali lagi yang pertama, untuk pertanyaan pertama, dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang tertutup. Ya, mungkin yang seperti selam tapi tidak terlalu panjang ya. Yang slimming bodysuit itu silahkan. Tapi kalau misalnya memang adanya celana juga diperbolehkan. Kemudian untuk yang kedua, tadi apa tadi? Yang kedua? Pakaian. Oh ya, untuk pakaian. Pakaian pada saat perpindahan. Jadi kita memasuki instansi dimanapun kita berada, tetap kita menggunakan pakaian kemeja dan celana panjang. Ya, sesuai dengan setiap kali persyaratan ataupun peraturan pada saat pelaksanaan tiap tes. Namun nanti ada ruang ganti. Kalaupun memang lebih baik didobel saja, jadi nanti pada saat berganti pakaian sudah tinggal membuka dan membereskan pakaian kemeja dan celana panjangnya. Jadi wajib peserta perpindahan dari rumah memasuki stadion menggunakan pakaian kemeja dan celana panjang. Untuk yang wanita disesuaikan. Ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga tadi terkait adanya pengulangan saat renang. Jadi kami sampaikan sebelum pelaksanaan kegiatan renang kita akan laksanakan juga dulu peregangan. Jadi apabila nantinya ada kram, artinya para peserta tersebut tidak mengantisipasi, tidak adanya ketahanan fisik dari para peserta. Jadi pada saat kram perut ataupun yang lain-lain untuk renang tidak ada pengulangan. Saya sampaikan tidak ada pengulangan. Ya, kecuali misalnya pertama terkilir. Misalnya sebelum pelaksanaan, saya ulangi, sebelum pelaksanaan. Misalnya sebelum pelaksanaan begitu nyemplung terkilir, jadi belum melaksanakan. Ya, nanti kita akan ada pengawas eksternal, pengawas internal, dan kami selaku wakatim dan yang lain-lain akan merembukan dulu dengan dokes. Apabila nanti memang bisa dilanjutkan sesuai dengan aturan kesehatan, kita akan berikan pengulangan. Bukan pengulangan di selanjutnya, tapi apabila sudah di tengah jalan tiba-tiba kram perut, tidak sampai tidak ada lagi pengulangan. Sesuai dengan ketentuan bahwasanya apabila tidak mencapai 25 meter khusus BAPTU langsung dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Jadi benar-benar di sini ini merupakan kompetisi dan wajib benar-benar di-manage sekali. Kram perut mungkin terjadi apabila kurang pemanasan. Lakukan pemanasan dengan baik dan benar. Ya. Nah, jadi saya tegaskan apabila terjadinya kram perut dan yang lain-lain setelah pelaksanaan kegiatan atau pada saat waktu pelaksanaan kegiatan tidak ada pengulangan dan dinyatakan TMS ataupun tidak memenuhi syarat apabila tidak mencapai 25 meter. Terjawab? Siap. Terjawab? Terjawab. Oke. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, dari mana nih? Dari Polres Tangerang, Bintara Bakomsus. Ya, Bakomsus. Nama saya Tegar Haryanto Lubis. Kalau misalkan Bintara Bakomsus itu, Bu, apa? Oke, suaranya putus-putus. Oke, saya jawab. Mungkin saya sudah mengerti arah kita Oke, baik. Walaupun agak terputus-putus, saya sudah mengerti arah mungkin pertanyaannya. Khusus untuk Bakomsus, ya nanti untuk Bakomsus ada jenisnya, kami akan bacakan lagi, kami akan share kembali. Ya, bahwasanya untuk Bakomsus itu mengindahkan nilai 0. Namun apabila nilainya nanti di bawah nilai batas lulus, akan diberlakukan TMS. Namun kami akan sampaikan terlebih dahulu ke Bakdarpes selaku sekretariat.
Karena nanti mungkin semuanya dinilai dari kota yang didapatkan oleh masing-masing Polda, ya. Jadi sekali lagi untuk Bakomsus mengindahkan nilai 0, namun ada nilai batas lulusnya, tetap 41 sama. Apabila kurang dari 41 dinyatakan tidak memenuhi syarat. Bisa dipahami? Siap Ibu, terima kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi? Cukup jelas? Siap, izin bertanya. Perkenalkan, saya dari Bintara PTU, dari Polres Tangerang. Ingin bertanya, apakah nanti menggunakan surat swab pada saat itu di Kopassus? Siap, terima kasih. Ya, silakan dari sekretariat mungkin bisa menjawabnya. Mohon izin Ibu, terkait swab barusan sebelumnya tadi pukul 2 sudah kita share untuk mulai besok sudah tidak berlaku lagi untuk surat swab, jadi peserta tidak perlu lagi membuat swab antigen Ibu izin. Ya, terjawab peserta? Siap, terima kasih Bu. Sudah terjawab. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi? Izin bertanya Bu. Bu, ya, dari mana? Ya, perkenalkan nama saya Rian Hidayatullah. Saya dari Polres Serang Kabupaten. Ya. Izin bertanya. Jadi kan setiap tahapan seleksi itu ada TMS kayak semacam kesehatan, psikologi, kecuali akademik kan, akademik PMS semua. Nah, terus jasmani juga ada TMS juga. Nah, kalau untuk antro itu apakah ada gitu TMS ataupun segala macam? Terima kasih Bu, mungkin itu saja. Oke, baik. Tadi sepengetahuan saya Pak Agus sudah menyampaikan jukrah ataupun perkap yang sudah digulirkan oleh Mabes Polri dan itu akan kami jadikan pedoman. Jadi akan disampaikan. Jadi untuk penilaian, nah mungkin ini saya tegaskan kembali. Untuk penilaian, jadi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat yang pertama, apabila terdapat nilai 0 pada setiap item kesemaptaan baik A, B. Ya. Jadi itu yang pertama, contohnya misalnya untuk laki-laki pull up tidak naik. Artinya tidak mendapatkan nilai 0, langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jadi dia tidak akan bisa mengikuti ke tahapan item Samjas B berikutnya. Nah, kemudian misalnya pada saat lari, kalau lari karena tidak mengikuti, ya mungkin tidak terlalu banyak yang tidak ada yang tidak mengikuti. Nah, jadi misalnya lari karena sesuatu hal dia kecelakaan misalnya tidak hadir, jadi nilai 0. Nah, itu sudah langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila renang tidak sampai 25 meter. Ya. Jadi saya tekankan kembali, para peserta motivasi dirinya mau gunakan gaya apapun, mau gaya bebas, gaya dogi, gaya kupu-kupu, gaya dada, yang penting sampai ke jarak 25 meter. Ya, jadi jangan sampai kita sudah melaksanakan Samjas A dan B itu sudah lulus, Samjas C-nya renang tidak sampai langsung TMS. Itu yang kedua. Yang ketiga, dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila nilai A dan B, nah nilai A itu nilai lari 12 menit. Kemudian nilai B itu apa? Nilai B itu adalah penggabungan dari nilai B1, B2, B3, dan B4. Apa saja itemnya? Pull up, sit up, push up, dan shutteran. Itu semua nanti nilainya akan dibagi 4. Nah, nilai kesemaptaan A dan B adalah nilai A ditambah nilai rata-rata dari B1, B2, B3, B4 tadi. Nah, apabila nilainya kurang dari 41, itu langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dan peserta ini tidak dapat mengikuti ke tahapan Samjas C atau renang. Itu yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kemudian yang terakhir, dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila nilai akhir
Apa saja sih nilai akhir itu? Nilai akhir itu adalah nilai kesempatan A dan B yang tadi, yang sudah saya sampaikan, nilai A ditambah rata-rata dari nilai B1, B2, B3, B4 yang dibagi 4, itu nilai A dan B. Nah, nilai AB ditambah nilai C. Jadi nilai AB itu kesempatan A dan B itu dikali 75%. Untuk nilai renang itu dikali 25%. Jadi nilai akhir kesempatan jasmani adalah nilai AB dikali 75%, ditambah nilai kesempatan C renang dikali 30%, dibagi 100. Itu adalah nilai akhir kesempatan jasmani. Apabila kurang dari 41, dinyatakan tidak memenuhi syarat. Artinya, peserta tersebut tidak dapat mengikuti kegiatan pemeriksaan antropometri. Nah, kemudian bagaimana untuk antropometri? Antropometri mempunyai nilai yang berdiri sendiri. Ya, tidak ada bobot persentasenya, tapi dapat menggugurkan ataupun tidak memenuhi syarat. Apabila nantinya pada saat pemeriksaan kami temukan adanya kelainan yang berarti, kemudian adanya memang performan fisik yang memang tidak sesuai dengan perkap ataupun sesuai dengan maksimal ataupun melebihi sesuai standar yang ada. Terjawab? Halo? Yang menanyakan tadi? Ya, cukup, Bu. Ya, terjawab ya? Jelas ya? Oke. Ya, ada lagi? Ya, Alif Maulana, silakan. Ya, yang raise hand. Alif Maulana. Silakan Alif, on kamera, on mic. Izin lah. Silakan. Atau Aryani tadi, Aryani yang sudah bertanya, yang ingin bertanya tadi melalui chat. Silakan Aryani. Silakan Cak Asis yang ingin bertanya untuk aktifkan kamera maupun aktifkan mic. Untuk Aryani, Pak Aryani mungkin di chatnya dibacakan saja apa pertanyaannya. Mohon izin Bu, di chatnya hanya izin bertanya Pak, cuma itu saja Bu. Oh gitu. Bisa bilang silakan setelah ini, cuma nggak nongol lagi Bu. Oke, ada lagi? Mungkin pertanyaannya yang sama kali, tadi sudah terjawab. Siap, bisa jadi Bu izin Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon izin Bu bertanya. Ya, silakan. Dari mana? Bu. Siap, izin bertanya, Bu. Oke, Thomas dulu. Bertanya, jika di Thomas, on mic dulu. Thomas. izin bertanya, jika di lari terdapat cedera atau ada kecelakaan gitu, bisa di cancel dulu apa gimana Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Itu saja pertanyaannya? Sudah. Oke, baik. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi kami sudah punya petunjuk dan arahan dari Mabes Polri. Untuk pengulangan itu yang pertama mungkin karena cedera, ya, atau terkilir. Jadi kita juga ada pengawas eksternal, pengawas internal, Katim dan wakil ketua tim. Kita akan menyepakati bersama dengan Bidokes. Ya, tadi saya sampaikan dengan rekomendasi Dokes apabila memang misalnya terkilirnya, kalau dipaksakan, misalnya dipaksakan pesertanya menginginkan tetap dilaksanakan pengulangan, sementara sudah ada pergeseran ataupun di tulang kakinya yang mengakibatkan fatal, kita akan ambil keputusan bersama. Ya, namun bila ada rekomendasi dari Dokes
terhadap kesehatan dan keselamatan peserta dapat dilaksanakan, nanti kita akan adakan keputusan bersama. Bisa dipahami? Ya? Bisa dipahami? Ya. Siap, bisa. Oke, yang lain silakan. Tadi ada yang resen? Siap, izin bertanya, Bu. Ya. Siap, izin. Ya, silakan. Siap. Nama Muhammad Tegar Skinwari, asal Peniman, Polres Pandeglang, izin bertanya. Untuk tes selanjutnya, Bu, apakah masih tes swab apa tidak, Bu? Tadi sudah dijawab oleh sekretariat, bahwasannya sekretariat sudah mendapatkan informasi dan sudah di-share bahwasannya pukul 14.00 tadi, bahwasannya untuk pemberlakuan tes selanjutnya sudah tidak digunakan tes swab lagi. Demikian ya Pak Aryadi ya? Ya, betul Bu izin. Tadi sudah ada temannya yang menanyakan. Ya, jadi benar-benar dengarkan, benar-benar diperhatikan. Jadi kalau ada pertanyaan, berarti sudah harus mengerti ya. Oke, lanjut. Ainun. Izin bertanya, Bu. Saya dari Polres Lebak, Bakomsus TI, izin mempertanyakan bahwa besok apakah ada TKK keterampilan, Bu? Cukup? Baik, Bu, cukup. Baik, untuk khusus Bakomsus silakan nanti dikoordinasikan ke sekretariat. Kalau tidak salah tanggal 25 ya Pak Aryadi ya untuk ini TKK-nya ya. Siap, Nanti- mohon izin Ibu. Untuk pelaksananya 24-25 Ibu. Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Agus. Untuk pelaksanaan Bakomsus itu di tanggal 27 Ibu izin. Jadi saya tegaskan kembali karena Bakomsus itu ada pelaksanaan TKK di tanggal 24 dan 25. Untuk Bakomsus, saya ulangi lagi, untuk Bakomsus baik laki-laki maupun perempuan, pelaksanaan uji kemampuan kesemaptan jasmani tanggal 27 Mei, hari Jumat. Ya, bisa dipahami? Ainun terjawab? Bisa, Bu. Oke. Siap, terjawab, Bu. Terima kasih. Siap, Bu. Silakan Izin bertanya, Bu. Pak Ida. Pak Siap. Hia. Ya, silakan Pak Hia. Ya, izin bertanya, saya Padia Saranjani dari Polres Lebak. Tadi kan sudah dijelaskan kalau misalnya sehabis dari Kopassus itu untuk ke Poldanya menggunakan batik. Apakah Ya. itu di dalamnya itu kan pakai baju renang, terus pakai putih-putih dan batik atau bagaimana? Dan putih-putihnya itu yang berhijab itu menyesuaikan pakai daleman lagi atau tidak? Terima kasih. Oke, baik saya jelaskan kembali. Jadi setelah pelaksanaan kegiatan renang, ya, setelah pelaksanaan kegiatan renang, rekan-rekan nanti akan bergerak